Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami'i ashabil huquqi alaina wa jami'i wanina fillah wa jami'il ladzina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi mahadina khususan hadal mahad wali sifaihim wali salamatihim wali salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyamin wal amwat wa atubu ilaihim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Fa fahamna Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawudal jibala sabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharaini. Amin. Ilam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahasin dhannaka bihi li wujudi mu'amalatihi ma'aka fal awadaka ila hasanan wal asda ilaika minanan. Ilam tuhsin, jika kamu tidak bisa membagusi dzannaka akan sangkaanmu bi dengan Allah li ajli husni wasfihi karena arah bagusnya sifatnya Allah. Ali ajlima artinya karena arah sesuatu. Huwa mubtada bersini adapun bahwasanya huwa bahwasanya Allah itu alaihi menetapi atas mah nyatanya min bayaniyah nyatanya minan nu'uti dari beberapa sifat asaniyati yang luhur atau yang tinggi, wasifati dan beberapa sifat al-aliyati yang luhur. Fa innaman karena sesungguhnya zat, karena yang ada siapa man itu mutasifan man zat mempunyai sifat bi asna sifati dengan paling tingginya beberapa sifat
Khobarnya inna. Itulah yasduru, tidak keluar. Minhu darinya man apa ilal jamilu, kecuali sesuatu yang elok, sesuatu yang bagus. Lasiaman apalagi liman bagi orang zona yang menyangka siapa man bi dengannya Allah al-jamila akan sifat elok, sifat bagus. Fahasin maka bagusilah zonaka akan sangkaanmu bi dengannya Allah. Liwujudi mu'amalati, karena wujudnya mu'amalahnya Allah. Maka bersamamu. Min isbagi ni'ami, dari menyempurnakan beberapa nikmat. Wasumulil fadli, dan meliputinya keutamaan. Wal karomi, dan kemuliaan. Fal awadaka, bukankah membiasakan siapa Allah kah kepadamu? Bukankah tiada membiasakan siapa Allah kah kepadamu? Hal itu termasuk sifat nafi. Hal itu sifat nafi, makanya ada ilahnya. Bukankah? Ya. Atau bukankah membiasakan siapa Allah kah kepadamu? Illa hasanan, kecuali kebagusan. Atau yang enak ya, maka tidakkah membiasakan siapa Allah kah kepadamu illa hasanan, kecuali kebagusan. Wal asda, dan bukankah mencucurkan siapa Allah ilaika, kepadamu, minanan, akan beberapa anugerah. Pahala sewaktu kurang ilah ya. Jadi lihat di sini. Yang mana dulu? Enggak dilihat dulu. Oh enggak ya, udah habis. Enggak ada ilah. Ini aman artinya beberapa kenikmatan. Asyara, memberikan isyarah siapa musonef bidalika, dengan yang demikian itu. Ungkapan ilam tuhsin dunaka bihi lahiri. Ila ananasa, sampai sesungguhnya manusia fi husni dhoni, di dalam bagusnya sangkaan itu ala kismaini, atas dua pembagian. Rupanya khosotin, kurang tanwin, orang yang khusus, wa amatin, dan orang yang umum. Fal khosatu, maka bermula yang khusus. Kok bermula aja? Maka bahwasanya orang yang khusus, orang yang spesial, itu hasanu, membagusi siapa khosoh, adzona, akan sangkaan bi, dengan Allah. 5, karena sesuatu huwa, yang bahwasanya Allah itu alaihi, menetapi atasnya. Nyatanya minanu'uti, dari beberapa sifat asaniyati, yang luhur atau yang tinggi, wasifati, dan beberapa sifat al-aliyati, yang luhur. Wal amatu, bermula orang umum, halayak rame, itu hasan, membagusi siapa mereka, adzona, akan sangkaan bi, dengan Allah. 5, karena sesuatu hum, yang bahwasanya mereka itu fi, menetapi di dalam menyama.
Nyatanya min subuhin ni'ami, dari beberapa sempurnanya nikmat. Wa sumulul fadli, dan meratanya ke anugerah. Wal karomi, dan kemuliaan. Wa tafawutu, bahwasanya perbedaan baina maqama ini, di antara dua derajat ini, itu zahirun, jelas, sesuatu yang jelas. Faka'anau, maka seolah-olah sesungguhnya musonif itu kala berkata, siapa musonif? Yang bagilaka ayyuhal murid, akan perkataan yang bagilaka ayyuhal murid. Yang bagilaka itu namanya makol kaul, jumlahnya fi mahalin nasbi. Yang bagi patut itu yang bago ya, yang bagi ya. Atau yang bagi patut apa sayogia laka bagimu ayyuhal murid, wahai murid. Antusina, akan hendak membagusi siapa engkau. Failnya ayyuhal murid. Failnya bagi. Belum. Itu antusina itu akan hendak itu. Iya. Annya itu namanya an masdariyah. Failnya di situ belum. Maf'ul. Kalau yang baginya. Oh itu ya, yang bagi laka, apa itu? Failnya apa itu? Antusina. Antusina itu failnya ya. Jadi dalam peraturan ilmu nahwu, yang namanya fa'il itu termasuk bagian dari marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rofa. Loh, ini kok ada fi'il mudhari dijadikan fa'il. Padahal fa'il itu harus berupa kalimat isim yang babnya dikelompokkan marfu'atul asma. Fi'il mudhari yang kemasukan an masdariyah itu dinamakan kalimat isim. Isimnya dinamakan isim muawwal, isim yang ditakwil dengan masdar. Berarti seandainya ditampakkan takwilannya, yang bagilaka ayyuhal murid ihsanu dzanika bihi. Tidak, tuhsinu berarti dari ahsana yuhsinu ihsanan, diambil masdarnya. Jadi masdarnya berarti kan ihsanan. Seandainya dirupak takwilan masdarnya adalah yang bagilaka ayyuhal murid ihsanu dzannika, maf'ul bihnya itu jadi mudzafilah bihi mutlaqan, sama dengan wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu itu fi'il mudhari kemasukan masdariyah, kedudukannya menjadi mubtada. Berarti takwilannya apa? Ai saumukum khairul lakum. Sauma yasumu sauma. Makanya tasrifnya harus hafal. Tuhsinu itu berarti ahsana yuhsinu ihsanan. Af'ala yuf'ilu, fi'il amarnya mesti af'il. Af'ala yuf'ilu af'il. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Fa'ala yaf'alu if'al. Fa'ala yaf'ilu if'il. Ahsana yuhsinu, ahsana yuhsinu aksin. Ahsana yuhsinu aksin. Hambiah yang terdapat pada lafaz ahsana yuhsinu itu dinamakan hambiah kotok, hambiah yang tidak bisa diringkas ketika di pertengahan kata. Jadi takwilannya adalah yang bagilaka ayyuhal murid ihsanul dzanika bihi mutlaqan. Jadi itu walaupun fi'il tapi sebenarnya sudah menjadi isim. Isimnya dinamakan isim muawwal. Jadi isim dibagi dua, yang satu isim sharih, yang satu lagi namanya isim muawwal. Isim sharih, isim yang enggak usah ditakwil masdar. Itu nanti urusannya ilmu nahwu. Itu urusannya kiainya itu udah.
Biasanya dikit-dikit aja takut janggal. Masa sih katanya itu fa'il itu marfu'atul asma. Kok ini ada fi'il mudhari jadikan fa'il kan gitu ya? Kan bisa jadi orang tanya. Kalau kita nggak tahu jawabannya kan bingung nanti. Sebelum bingung, dikasih tahu dulu nanti biar nggak bingung. Tapi Rasulullah itu senantiasa berdoa minta ditambah bingung. Allahumma zidni khirati. Ya Allah, tambahkanlah kebingunganku. Karena dengan bingungnya akhirnya kita terus belajar. Tapi kalau udah dibocorin gini akhirnya nggak belajar kan, udah tahu kan gitu ya. Karena dibocorin duluan. Jadi itu kedudukannya menjadi fa'il. Jumlahnya berarti fi makhali raf'i. Mutlakon secara mutlak, dengan mutlak. Fi isoli nafi di dalam mendatangkan kemanfaat sesuatu yang manfaat. Isoli fi'il madinya berarti ausolah yusilu isolan. Ausolah yusilu isolan. Ausil latusil wadafil madori dan menangkal beberapa bahaya. Madori itu jamak taksir. Wa adamu iltifati dan tidak adanya menengok. Iltifat fi'il madinya apa? Iltafata yaltafitu iltifatan. Fi'il amarnya iltafit latal tafit multafita multafitun multafitun. Ligari kepada selain Allah. Fa'ilam takdir, jika engkau tidak mampu ala husnidzoni atas bagusnya sangkaan, rupanya Allah di perkara huwa yang bermula Allah itu makomul khosoh, makomnya orang yang khusus. Fatalabbas, maka menyandanglah. Labisa kan pakaian, menyandang. Malbas, menyandanglah. Itu kalau dibahasakan lebih gampang, maknanya nggak menyandang akhirnya. Lakukanlah. Tapi kalau tetap pakai kata-kata makna aslinya ya menyandanglah. Fatalabbas itu fi'il apa? Fi'il amar, fi'il madinya berarti talabbasa ya talabbasu talabbusan wa mutalabbasan fahuwa wadaka talabbas la tatalabbas mutalabbasun mutalabbasun. Wa husnudzoni, itu bukan wahusnu ya, wahus nidhoni bima komil amati. Nanti Iya. ya mesti wahusnidhoni atau kepada ala husnidhoni yang pertama. Wa husnidhoni dan bagusnya sangkaan bi dengan Allah liwasfi karena sifatnya Allah. Oh itu benar. Wa husnidhoni. Wa husnidhoni bahwasanya baik sangka bi dengan Allah liwasfi kepada sifatnya Allah. Jadi ngaji itu kalau salah mesti nggak nyambung gitu.
Jadi kalau orang ngaji kok salah tetap nyambung aja, berarti nggak akan udah salah kok bisa terus, kok aneh. Jalannya kesasar kok terus. Masalahnya nggak tahu salah. Jadi kalau ini kok atof kok, tapi kayaknya atof ala husnudzani, tapi ketika dibaca ternyata nggak bisa. Karena yuntiju itu pasti mengharuskan itu ada khobar. Itu bukan yuntihu tapi yuntiju. Tambah titik. Wa husnudzani, bahwasanya bagusnya sangkaan bi dengan Allah, atau bagusi sangkaan bi dengan Allah, liwaswi, karena sifatnya Allah itu yuntiju, bisa membuahkan atau menimbulkan laka bagimu mahabbatahu, akan menyintai Allah. Itu yuntiju bisa membuahkan apa, husnudzan failnya. Laka bagimu mahabbatahu, akan menyintai Allah. Wasihatal iktimadi, dan sahnya bersandar. Watawakuli, dan sahnya bertawakal. Wa husnudzani bi liwujudi muamalati ma'aka. Wa husnudzani, bahwasanya Alaihinya lewat. Hah? Alaihi lewat. Mana? Belum di Alaihi. Alaihi atasnya Allah. Wa husnudzani, bahwasanya bagusi sangkaan bi dengan Allah, liwujudi muamali, karena wujudnya muamalahnya Allah, maka bersamamu itu yuntiju, bisa membuahkan apa, husnudzan, laka bagimu syukroni nikmati, akan mensyukuri nikmat Allah. Wa tasawuf fa, dan rindu liwuruti fadli, kepada datangnya anugerahnya Allah, warahmati, dan rahmatnya Allah. Maknanya dapat semua. Ilam tuhsin dzannaka bi ajli husni wasfihi, jika kamu gak bisa baik sangka kepada Allah karena arah bagusnya sifatnya Allah, ali ajlima huwa alaihi minan utisaniyah wa sifatil aliyah, artinya karena arah sesuatu huwa alaihi minan uti, karena arah nikmat yang Allah menetapi, atau arahnya sesuatu yang Allah menetapinya, yaitu berupa beberapa sifat yang luhur, sifat yang tinggi, sifat yang luhur. Fa'inaman kana mutasifan bi asna sifati, karena zat yang mempunyai sifat dengan paling luhurnya sifat, itulah yasduru minhu ilal jamil, itu enggak keluar darinya kecuali sesuatu yang bagus. La siaman, apalagi liman dona bil jamil, apalagi bagi orang yang memang nyangka kepada Allah mempunyai sifat yang elok, sifat yang bagus. Jadi Allah itu al-muhsin, zat yang berbuat kebagusan. Sifat ihsannya Allah itu sampai-sampai membalap sifat baiknya makhluk. Sebagus apapun makhluk itu olehnya berbuat baik, itu masih dibalas oleh Allah, olehnya berbuat kebaikan terhadap makhluknya. Umpamanya kita itu ngaji begini kan berbuat kebaikan. Nah, orang yang tidak bisa baik sangka kepada Allah, ketika dia berbuat kebaikan berupa ngaji, zikir, sholat, dan lain sebagainya, akhirnya menuntut kepada Allah
atas jerih payahnya, yaitu nuntut pahala. Minta pahalanya ngaji, minta pahalanya zikir, minta pahalanya sholat. Itu umumnya orang. Tapi kita ngaji Al-Hikam ini jangan jadi orang yang umum sepanjang masa, tapi jadilah orang yang khusus. Jangan sepanjang masa itu, kalau pas ada acara tukang bagian nyuci piring aja, ya jangan. Suatu saat nikat. Dari nyuci piring tukang bawa piring. Dari tukang bawa piring, suatu saat kita yang dikasih piringnya. Jangan jadi pelayan sepanjang masa, tapi suatu saat jadilah orang yang dilayani. Memang ketika itu layak untuk dilayani. Umumnya orang ya kalau begini ini ya pasti meminta pahala. Ada pahala itu pengen hidup enak di dunia, ada kalanya gak hanya dunia akhirat. Gak hanya itu ya diminta dunia itu, pokoknya rumahnya bagus, punya mobil, istrinya cantik-cantik, gak cukup satu. Pengennya. Tapi ternyata sebenarnya orang itu belum mencapai i'tiqad yang sempurna. Itu kalau orang umum begitu. Tapi orang khos, itu dia bersyukur ketika dia bisa ngaji begini nih. Dia bersyukur ketika sholat. Dia bersyukur ketika melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Bersyukurnya kenapa? Karena seandainya Allah itu tidak menyebut nama orang tersebut berbuat kebaikan ketika di Lauhul Mahfuz, maka kita nggak akan bisa berbuat baik. Jadi dulu kun, catatannya kun, malam ini kita ngaji Al-Hikam, jumlah orangnya segini, hidangannya begini, gurunya ya datang begini, itu sudah ada catatannya. Artinya sebelum kita ngaji ini Allah sudah menyebut kita nanti ngaji dulu di Lauhul Mahfuz. Makanya sebelum kita berzikir, Allah sudah zikir. Sebelum kita nyebut nama Allah, Allah sudah nyebut kita. Nanti jadi ahli kebaikan. Berarti isinya kita bagaimana ini? Bersyukur, itu derajat yang tinggi. Jadi hilanglah tuntutan pahala kepada Allah. Alhamdulillah saya disebut. Seandainya saya nggak disebut sekarang ngaji, nggak akan ngaji ini terjadi. Maka Allah dinamakan Al-Muhsin, dan yang maha berbuat kebaikan sampai membalap kebaikan makhluknya. Terserah mau yang pertama mau yang kedua. Yang pertama ya umum. Kalau umum itu duduknya ya belakang. Kalau ada pembagian sunnah ya kadang dapat kadang enggak. Nah, tapi kalau yang depan ini biasanya istimewa gitu ya. Iya. Yang lainnya makanya bareng-bareng royoan ya. Yang depan ini paling ya 3 orang. Saya sama satu warga sama 1 orang. Istimewa beda. Memang itikadnya kan beda gitu. Beda kan? Makanya makom syukur itu makom yang tinggi. Makanya dikatakan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu sekalian yang bersyukur. Yang lainnya ya nuntut pahala. Karena merasa bisa berbuat kebaikan, nggak ngerti sebelum dia berbuat kebaikan itu sebenarnya Allah membalap kebaikannya. Itu sampai ada istilah sebelum sholat saya udah sholat. Maksudnya itu sebelum saya sholat Allah itu sudah menyebut saya ahli sholat sehingga sholat ini terjadi. Bukan terus orang itu nggak sholat, itu salah pengertian. Dia sholat lantas bersyukur kepada Allah karena dulu disebut sama Allah. Makanya kita dianjurkan berbuat baik sangka kepada Allah. Memang Allah itu punya sifat baik. Sifat Allah itu memang ihsan. Ihsan itu sifatnya, muhsin itu zatnya. Allah senantiasa berbuat kebaikan. Sehingga ada yang keluar dari Allah yang enggak ada unsur kebaikan. Semuanya sifat-sifatnya luhur. Gak ada yang terjadi yang keluar dari Allah kecuali baik. Kaya ya baik, melarat ya baik. Loh, kalau orang itu lagi kaya, lagi luas rezekinya,
Itu karena Allah itu al-basit, zat yang maha membuka, menghamparkan, meluaskan. Tapi kalau orang itu lagi bokek, sakit, duit pas-pasan, itu dia kena sifat kobatnya Allah. Allah al-Qabid yang maha menyempitkan, menggenggam. Berarti kaya ya dari Allah, melarat ya keluarnya dari Allah. Loh kalau dari Allah nggak ada yang jelek. Melarat itu ya bagus. Bagus nggak? Ya bagus dengan melarat. Kadang-kala kita datangi sama gurunya. Kan gitu ya. Padahal sudah lama nggak ngaji-ngaji. Dililit utang. Datang sama ustadznya. Minta ijazah ngelunasi utang. Ya. Ketika dikasih ijazah pulang nggak ngaji ternyata. Diwiriti diamalkan kok nggak mujarab. Datang lagi ustadznya kok nggak mujarab. Loh itu mas kawinnya kamu harus rajin ngaji. Loh mas kawinnya nggak kamu tepati. Ya, makanya nggak jadi mujarab. Ada nggak ngaji-ngaji datang-datang menderita. Bukan datang-datang bawa uang sekarung. Ini ustadz saya udah duitnya banyak nih, setengah karung buat ustadz. Kita bagi 2. Begitu ya. Melarat itu kadang kalau orang ngaji itu karena melarat banyak ya. Orang baca istighfar karena sakit yang parah, karena takut kematian udah dipelupuk matanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, kalau nggak kampuni aku jangan-jangan ini terakhir umurku. Akhirnya ingat istighfar, ingat dosa-dosanya. Itu kalau nggak sakit, nggak melarat susah. Makanya orang melarat itu orang sakit, itu lapangan hawa nafsunya sempit. Jadi itu menyempitkan lapangan hawa nafsunya nggak bisa pola kemana-mana. Jadi orang kalau lagi sakit, lagi bokeh, dilihat mukanya udah melas. Mau sombong nggak bisa. Ya, tampangnya udah tampang, nggak punya duit, nampak. Mau sombong gimana? Jadi nggak sombong. Hilang sifat sombongnya. Jadi melas gitu. Dijenguk sama temennya, ya alhamdulillah masih ingat sama saya. Walaupun saya dulu nggak ingat sama kamu. Bawa apa? Itu ada buah. Aduh saya nggak mau, saya buah. Lah kenapa? Itu yang nunggu aja. Yang nunggu yang gemuk. Maka orang nunggu, orang sakit itu yang gemuk bukan yang sakit. Yang nunggu malah yang makanannya. Rezekinya di stop juga. Bahkan dengan melarat itu akhirnya lapangan nafsunya jadi sempit. Loh padahal sempitnya hawa nafsu ini merupakan jihadul akbar. Perang yang besar. Allah kadang-kala menjadikan perang yang besar. Orang itu dijadikan sakit, dijadikan melarat. Oleh karena itulah orang-orang ahli ma'rifat billah mengatakan wurudul faqih a'yadul muridin. Datangnya beberapa kemelaratan itu laksana lebarannya para murid. Jadi murid itu kalau nggak punya duit itu kayak hari lebaran, seneng gitu. Kalau kita kan malah susah, makanya kita nggak jadi wali. Kalau ahli makrifat itu kalau melarat itu malah seneng. Kenapa? Karena lapangan nafsunya jadi sempit. Lebih dekat kepada Allah dibanding ketika kaya. Kaya kadang kita sholat nangis susah ya, tapi ketika kita sakit, melarat, dililit utang, nyari utangan pintu tetangganya udah ditutup nggak bisa, kayaknya kita sholat netes air matanya. Itu nggak terjadi ketika kita banyak duitnya. Punya duitnya Allah Akbar yang nampak mall, kuliner ya, nasi kebuli yang nampak, ibadah ketutup. Makanya orang ahlilah itu ketika melarat, ketika sakit, ini kayak lebaran. Seneng. Karena nafsunya nggak bisa berontak. Mau sombong nggak bisa. Ya. Mau pamer amal nggak bisa. Lo ya gitu itu nggak terjadi ketika dia dalam kondisi sempit. Maka Allah itu seluruh sifatnya itu bagus.
La syaman lima dona bil jam, apalagi bagi orang yang sudah berprasangka kepada Allah, Allah itu al-jamil. Jadi kita itu seneng aja, melarat ya seneng, kaya ya seneng, sama-sama dari Allah. Jadi jangan melihat wujudnya pemberian, tapi lihatlah siapa yang ngasih. Kalau kita melihat wujudnya pemberian, oh kok kecil banget, akhirnya nggak syukur. Tapi kecil siapa yang ngasih? Allah. Loh kalau Allah itu ngasih, walaupun kecil pasti nilainya besar. Tanda tangan aja. Itu kan kurang berharga, kita juga bisa nyontek tanda tangan. Tapi siapa yang nanda tangani? Kalau yang nanda tangani itu presiden, walaupun oret-oret, berharga nggak? Berharga, dipamer-pamerkan, semua ustadznya dipajang. Gua ambari Jokowi, kepalanya aja. Tanda tangannya Jokowi. Ketika ketangkep polisi, maaf Pak, ini masih keluarga presiden. Ini kalau nggak presiden tanda tangannya. Oh udah jalan aja, takut polisinya jadi. Kecil dari tangan siapa? Sesuatu yang pemberian atasan kepada bawahan, walaupun itu kecil nilainya besar. Pemberian bawahan kepada atasan, walaupun itu besar, di hadapan atasan nggak ada apa-apanya. Dihitung kecil. Jadi Allah tuh kalau ngasih kepada hambanya kecil itu gede. Yang penting halal, bukan sesuatu yang haram. Kecil didoai, lama-lama jadi besar. Ya, orang rumah tangga aja nikah istrinya masih kecil langsing gitu ya. Nanti punya anak satu dirawat aja yuk, nambah gede, nambah gede, nambah gede. Anaknya 3 udah mau berat. Karena dirawat. Tuh, nikmat itu kalau dirawat disyukuri jadi tambah gede. Intinya jangan melihat besar kecilnya pemberian dari Allah, tapi lihatlah siapa yang ngasih. Akhirnya kita baik sangka aja. Kecil, siapa tahu itu kecil-kecilnya emas, ya kan? Kecil tapi nilainya emas. Banyak tapi kapas. Menemui tempat, dijual, harganya nggak seberapa. Fal awada kailah hasan, Allah itu ya hanya membiasakan sesuatu yang enggak, Allah itu tidak membiasakan kepadamu kecuali kebagusan. Dia tidak mencucurkan kepadamu kecuali beberapa anugerah. Nikmat-nikmat. Semuanya itu nikmat. Nikmat itu nikmat yang diberikan oleh Allah, ada namanya nikmatul ijad. Nikmat kita diwujudkan oleh Allah. Alhamdulillah kita diwujudkan oleh Allah berupa manusia. Alhamdulillah kita manusia, organ tubuh kita sempurna. Bersyukur diwujudkan. Ada nikmatul imdad, nikmat berupa bantuan. Setelah kita diwujudkan, dibantu oleh Allah, dikasih pertolongan berupa makanan, minuman. Akhirnya wujud itu bisa lestari sampai akhirnya bisa ke dunia. Lah, nikmatul imdad itu ada 2. Ada namanya nikmatul jismi, nikmat jisim, ada imdadur roh. Nah, kalau orang kafir itu hanya dikasih bantuan jisim aja, sandang, pangan, minuman, tapi nggak dikasih apa? Bantuan kekuatan roh apa? Iman, tauhid, Islam. Nah kalau kita ini zahirnya ya dikasih oleh Allah, rohaniah kita juga dikasih oleh Allah. Lah adapun nikmat zahir itu sudah dijamin oleh Allah, yang dituntut adalah nikmat batin, yaitu berupa ibadah kepada Allah. Kita dapat 2 nikmat. Bantuan roh sama bantuan jisim. Itu namanya sempurna. Fakhasin donaka bili wujudi muamalati, maka bersyukurlah, maka baik sangkalah kepada Allah karena wujudnya muamalahnya Allah bersamamu. Alhamdulillah kita ini masih dipakai oleh Allah.
Amalah dipakai oleh Allah. Dengar adzan, alhamdulillah, digampangkan pergi ke musola, digampangkan pergi ke masjid. Ngajinya mestinya minggu kedua dibuat terakhir, alhamdulillah masih digerakkan oleh Allah, dimuamali oleh Allah, bisa mendatangi pengajian. Kita dipakai oleh Allah ini bersyukur. Kita diperhatikan oleh Allah bersyukur, dipakai oleh Allah bersyukur. Karena kita itu kalau ngelamar pekerjaan, mau datengin lurah aja kadang susah. Tingkatan kita itu lurah nemui kita. Apa kata lurah? Alah paling minta tanda tangan sumbangan. Ya, paling ini sumbangan masjid, sumbangan majelis taklim, minta tanda tangan. Lurahnya udah buruk sangka sama kita. Masih lurah aja bingung, udah susah. RW kalau dicari juga susah juga Mas ya. Loh Allah itu loh bosnya alam semesta, masih menggunakan kita untuk ngadep kepadanya. Allah masih pakai kita, alhamdulillah kita dipakai oleh Allah, digunakan bisa berzikir, bisa sholat. Ini amalah Allah. Bersyukur kita masih dijadikan orang Islam walaupun sholat kita tuh ngelamun, ya kan? Ketika kita ngelamun nuntut surga, nuntut hidup enak, Allah ngerti kalau kita ngelamun. Padahal sholat kita nggak jujur, tapi Allah masih menjadikan kita jadi orang Islam walaupun ngelamun sholatnya, tapi dipakai oleh Allah. Nyatanya ya masih sholat. Wasumulul fadli, meratanya anugerah, wal karomi dan kemuliaan. Fadl minallah, fadl minallah. Fadl itu artinya bonus, kelebihan. Kelebihan itu namanya fadl. Maka maf'ul bih selain fi'il fa'il mubtada' khobar dinamakan i'rafud lah. Apa sih? Sah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semulia-mulianya orang mukmin hidup di dunia itu masih aroma bonusnya akhirat. Aromanya aja itu jadi orang mulia. Masih baunya surga dicicipkan sama kita. Ini kita jadi mulia. Belum surganya. Lah orang mukmin itu ketika mendapatkan cicipan aroma surga itu mengatakan ad-dunya sijnul mu'min, al-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Artinya semewah-mewahnya orang mukmin hidup di dunia, tingkatan Nabi Sulaiman itu masih dianggap sebagai bonus akhirat. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini merupakan anugerah Tuhanku, fadlnya Tuhanku. Dia ngasih nikmat yang berlimpah ini, saya ini bersyukur apa malah kufur. Dulu ngaji, motornya jelek, setelah ngaji bisa beli motor yang bagus, bisa punya mobil, ngajinya bertambah, apa malah berkurang. Menjauhi majelis, apa malah mendekati majelisnya. Karena ada orang ketika udah enak, udah gak ngaji-ngaji. Alasannya gak ada waktu. Karena bisnisnya terus siang malam ngejar-ngejar dia. Tapi kita berdoa, sesibuk apapun mudah-mudahan kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah ngaji, memikirkan nasibnya agama. Kalau kita yang gak mikirkan, siapa yang mikirin nasibnya agama? Karena generasi setelah kita ini belum tentu kayak kita, kan gitu. Tuh pesannya guru saya bahasa Jawa gitu, ilingo nasib agama. Ilingo, ingatlah nasib agama. Ilingo nasib Agama. Agama. Agama itu agama bahasa Inggrisnya. Jadi kita ingat nasibnya agama. Kalau kita yang gak ngidupinnya siapa? Jangan mengandalkan orang lain. Ya, kita berjuang sekemampuan kita. Mampu kita itu belajar ya belajar. Mampunya mengajar ya
Ngajar sudah ada letaknya masing-masing. Yang penting niatnya karena Allah, nyari ridhonya Allah, bukan siapa-siapa. Musyarah memberikan isyarah dengan yang demikian itu ila anna nasa fi husni dzani ala qismaini. Manusia itu di dalam baik sangka kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama khoso, khusus, orang-orang yang istimewa. Yang kedua amah, ya umumnya masyarakat. Wal amatu hasanud dzani bi lima hum fi min subukin ni'am. Kalau orang umum itu berprasangka baik kepada Allah, memang Allah itu berbaik sangka kepada Allah karena mereka dipasok oleh beberapa nikmatnya Allah, diliputi oleh anugerahnya Allah. Jadi bersyukurnya kepada Allah karena Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita yang perlu kita bersyukur. Akhirnya baik sangka kepada Allah karena nikmatnya Allah. Makanya kalau orang umum, kalau sehat, alhamdulillah. Kalau sakit, jarang mengatakan alhamdulillah. Yang banyak innalillah. Hatinya tuh kalau kok saya sakit. Kaya, alhamdulillah. Melarat, alhamdulillah juga berat, kan gitu ya. Innalillah. Loh, padahal orang mukmin yang sempurna itu ketika dia belum bisa menganggap kemelaratan itu sebagai nikmat, maka dia belum menjadi orang mukmin yang sempurna. Sakit dianggap sebagai nikmat. Sakit dianggap sebagai kasih sayangnya Allah. Apa ada? Ada nabi yang nabi yang bisa gitu itu dicontohkan, itu Nabi Ayub alaihis salam. Nabi Ayub harta bendanya habis. Istri minta cerai. Dalam riwayat ditimpa sakit yang sangat berat. Apa kata Nabi Ayub? Rabbi masaniyal dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa bahaya, ditimpa penyakit. Harta benda saya habis. Istri minta cerai. Itu parah ya. Udah sakit, harta benda habis, istri minta cerai lagi. Kalau kita paling gimana ya? Kalau kita udah gitu loh, keadaan gitu itu loh. Apa masih bersyukur apa enggak gitu. Bisa-bisa. Kadang-kadang harta kita habis saja kita sudah gak bisa bersyukur, ya kan? Apa kata Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang maha merahmati. Kejadian itu dianggap kasih sayangnya Allah, dianggap rahmatnya Allah. Nabi Ayub tidak mengatakan irhamni, rahmati aku ya Allah. Kenapa? Karena sakit, hartanya habis, sudah dianggap rahmatnya Allah. Itu namanya husnudzon kepada Allah. Kita kadang-kadang masih harta benda aja sudah susah, ya kan? Katanya Allah kok kejam banget. Kok saya aja tetangga kok enak banget hidupnya. Lalu saya tuh ngaji di Ustadz Warga, ya udah istiqomah kayaknya. Boga ampuh doanya guru-guru ini. Gurunya disalahkan, Allah disalahkan juga. Loh, padahal ngaji itu nggak ada hubungan sama sakit. Ya nggak ada hubungan, loh sakit ya sakit aja. Tapi ngaji itu memberikan solusi bagaimana ketika kita sakit bisa sabar. Apalagi kita bisa syukur. Itu alhamdulillah. Solusi. Kita ngaji itu memberikan solusi. Kalau dapat nikmat biar bisa syukur. Kalau menderita ya tidaknya bersabar kalau nggak bisa syukur. Bukan kalau ngaji itu kaya ya enggak. Ngaji tanpa melarat ya banyak. Istrinya mau marah-marah aja gara-gara ngaji. Ya ada gitu itu. Gara-gara ngaji istrinya marah-marah. Padahal udah dimakabai. Dibacakan itqala Yusufu li abi abadi, tetap aja marah. Itu karena mahabahnya kurang ampuh. Perempuan ini mahabahnya fulus. Fulus, nggak usah dibacakan
Hanya bismillah. Kertas merah langsung tunduk. Bismillah aja, kasihkan kertas merah. Langsung tunduk. Bismillah, kantongnya kosong. Alah, malah melorot. Malah melotot. Jadi kalau pengen mahabbah yang ampuh, harus diiring-iringi dengan kertas merah. Tetap dibacakan, terus diiring-iringin itu. Insya Allah mujarab. Ngarep-ngarep terus, kok nggak datang-datang kan gitu ya. Nah, karena itulah akhirnya Nabi Ayub mendapat gelar Innahu Awwab. Sesungguhnya Nabi Ayub orang yang banyak kembalinya kepada Allah, kaya kembali, melarat kembali kepada Allah, mendapat gelar Al-Awwab. Innahu Awwabun. Sesungguhnya Nabi Ayub orang yang banyak kembali kepada Allah. Nah, baik sangka aja. Baik sangka. Karena kita ini hanya sebuah kertas. Gitu. Kita itu hanya sebuah kertas. Ditimpa. Kertas ini ditimpa tinta. Tulisan itu ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Gitu ya. Ketika kertas ditimpa tinta, ada yang bertanya, wahai kertas, kenapa mukamu dilumuri tinta? Alangkah dalamnya tinta itu kepadamu. Kamu udah bersih, putih, dilumuri tinta. Alangkah dalamnya tinta itu. Apa kata kertas? Wahai penanya, saya ini hanya sebuah kertas yang gak ngerti apa-apa. Tapi tiba-tiba ada tinta dilumurkan di atas wajahku, istilahnya. Saya gak ngerti apa-apa. Gak bisa nolak. Coba tanyakan sama tinta, kenapa dia melumuri mukaku? Akhirnya si penanya itu datangi sama tinta. Wahai tinta, alangkah jahatnya kamu itu. Kertas gak dosa, gak apa-apa, kamu lumuri dengan warna hitammu. Alangkah zalimnya kamu. Apa kata tinta? Wahai penanya, saya ini sebenarnya lagi asik di dalam botol. Lagi tenang di dalam botol. Tiba-tiba ada pena yang masuk ke dalam botol. Saya disedot. Saya nggak tahu kenapa saya ini disedot. Tiba-tiba saya dibawa, dilumurkan di atas kertas. Saya nggak bisa nolak apa-apa. Yang bersalah mungkin tangan. Tanyakan sama tangan. Kenapa dia ngambil saya? Akhirnya si penanya tanyakan kepada pena, kenapa pena ini sampai nyedot saya? Akhirnya dicari pena itu. Wahai pena, kamu alangkah jahatnya. Tinta sudah lagi asik di botol, lagi menikmati hidupnya di dalam botol. Kok kamu sedot? Apa kata pena itu? Wahai penanya, saya ini hanya sebuah bambu yang hidup di pinggir sungai. Di antara bambu-bambu yang lain. Zaman dulu namanya pena itu sejenis bambu. Saya juga gak ngerti, tiba-tiba ada tangan yang memenggal kepala saya. Kulit saya disisi, kepala saya dipenggal, dilancipi. Padahal saya lagi asik hidup bersama teman-teman segerombolan bambu. Jadi saya juga gak ngerti kenapa tangan ini tiba-tiba ngambil saya. Dan saya tiba-tiba dibawa, dicelupkan di tinta. Ketika sudah celupkan di tinta, saya dibawa, dilumuri di atas kertas. Jangan salahkan saya, salahkan tangan. Kenapa ngambil? Ya, berkaitan kan? Nanti supaya kita nggak buruk sangka gitu loh. Ayah penanya, tanyakan, itu adalah perbuatan tangan. Saya sudah asik bersama bambu-bambu yang lain, kok dicabut, dipotong, kulit saya dikelupasi, kepala saya dilancipi. Pena kan lancip kepalanya. Saya dimasukkan ke dalam botol. Akhirnya apa? Penanya itu datang sama tangan.
Wahai tangan, alangkah jahatnya kamu itu. Bambu lagi asik bersama teman-temannya, menikmati hidupnya. Kok tiba-tiba kamu potong, kamu kelupasi kulitnya, kamu lancipi, kamu celupkan di tinta, kamu bawa, kamu lumurkan di atas kertas. Alangkah banyak dosamu, wahai tangan. Apa kata tangan? Wahai penanya, saya ini hanya sebuah kulit dan daging dan otot yang nggak punya kekuatan apa-apa. Saya bergerak ini bukan bergerak dengan sendirinya, tapi ada sifat kehendak dan kuasa yang tiba-tiba menyambar diri saya. Jadi tangan ini nggak akan bisa bergerak kalau nggak ada sifat iradah dan kodrat. Karena ada sifat yang keinginan, sifat iradah dan sifat kuasa. Ada yang menghendaki, ada yang menguasai. Seandainya nggak ada sifat itu, saya nggak mungkin melakukan itu. Karena saya itu hanya sebuah daging, kulit, otot, darah. Saya juga nggak ngerti kenapa saya ini disambar sama sifat itu, disuruh ngambil pena, disuruh nyedot tinta, dilumurkan di atas kertas. Saya juga nggak tahu. Jangan nyalahkan saya, salahkan sifat kodrat, sifat kuasa yang menyambar saya sehingga saya bisa bergerak. Tanyai sifat iradah sama sifat kodrat. Wah, sifat kuasa, sifat kehendak. Alangkah jahatnya kamu. Tiba-tiba menyambar tangan sampai berbuat kedoliman, sampai melumuri kertas. Apa kata sifat kuasa? Wah, penanya, sifat itu gak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada mausuf. Sifat kandungannya ada mausufnya yang disifati. Siapa yang disifati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tangan itu bergerak karena sifat kodratnya Allah, iradanya Allah. Bisa megang semuanya, ternyata memang kehendak dari Allah. Semuanya itu nggak mau, gitulah. Melarat itu sebenarnya hati kita kan nolak. Tapi memang harus dilumuri catatannya, takdirnya itu melarat. Ya diterima kita ini sebuah kertas, nggak bisa apa-apa. Yang catatannya sedang-sedang, dia melarat enggak, kaya enggak. Ya terima aja namanya kertas. Jadi kita ini hanya kadang-kala kedudukan kita itu kertas. Kadang-kala kedudukan kita itu apa? Penanya. Kadang-kala kita ini tintanya. Kadang-kala kedudukan kita itu pena. Kadang-kala kita ini tangan. Kita itu, ternyata semuanya itu enggak bisa terjadi dengan sendirinya. Ternyata Allah lah yang melakukan. Berarti tidak ada yang bisa karena kita nggak bisa berkutik apa-apa. Nah, kertas kita kan kertas. Kita bisa apa kira-kira? Kalau catatan kita nggak enak, ya paling bisanya bersabar. Upasana, ya alhamdulillah, bisanya begitu. Jadi semuanya itu memang nggak bisa nolak. Makanya orang itu nggak boleh saling menyalahkan. Ketika kedudukan kita dapat nikmat, alhamdulillah, bersyukur. Takutnya kita ini pas tulisannya nggak enak. Lah tulisan itu namanya takdir. Maka dikatakan telah tertulis nasibmu. Kan gitu ya? Telah tertulis. Nah, kita itu kertas. Sudah ditulis apa aja, nurut aja lah ya. Nurut hari ini ditulis, kasih kesempatan bisa ngaji ya berangkat. Ngaji kok repot, istrinya setengah sakit, berrewel ya, keloni aja istrinya biar cepat sembuh. Kan gitu ya. Memang kertasnya harus nulisnya begitu tulisannya. Ya kita nggak bisa apa-apa. Saya itu juga hidup di Jakarta juga nggak terencana. Punya rumah yang nggak terencana ya. Memang sudah tulisannya begitu, jalani aja, nikmati. Tulisan takdir. Jadi kolam masuk kolam itu kayak begitu itu. Ternyata kalau begitu semuanya bagus nggak? Ada yang disalahkan nggak? Enggak, karena nyumbernya dari Allah semuanya. Tangan ini bergerak juga sendirinya. Megang tinta ya enggak sendiri. Nyorat-nyorat begitu ya enggak sendiri. Itu semuanya dari zat yang mempunyai sifat kodrat dan iradah Allah. Makanya nulis ini harus merasa hakikatnya Allah lah yang menggerakkan. Bukan kita. Itu ilmu tauhid sampai segitu loh.
Maka ketika kita nulis, maka kerjaan kita dihitung dzikir kepada Allah karena nyambung kepada mausufnya. Kalau dilihat yang nulis tintanya, ya kan? Yang nulis apanya? Penanya. Yang buat ngelumurin tanya. Ternyata pena digerakkan oleh tangan. Tangan digerakkan oleh sifat kuasa, sifat kehendak. Sifat kita ternyata digerakkan oleh Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Ya sudah, syukuri aja. Nggak ada, setelah ngaji ini jangan ngelola tulisan apa aja, terima aja ya. Udah tertulis masalahnya. Pokoknya kalau nikmat bersyukur. Kalau bala, ya kalau nggak bisa syukur ya bersabar. Syukur kalau kayak Nabi Ayub kan tadi. Jadi semua sudah ada kedudukannya masing-masing. Melarat ya nggak mau, sakit ya nggak mau. Kita punya istrinya galak itu sebenarnya nggak mau, tapi udah tulisannya kamu harus jodohmu itu istrimu galak. Kalau kamu nggak galak, nanti kamu itu bisa nyari istri lagi. Tahlil. Bahaya, istrimu galak aja kamu masih ngumpet-ngumpet kok. Bersyukur istrimu galak, cemburuan. Alhamdulillah. Bersyukur aja, memang tulisannya udah begitu. Jangan, ya Allah, nggak enak banget hidup saya, ya Allah, udah melarat, istri saya galak lagi, cemburuan lagi, kayak merana gitu. Ya nggak usah, udah alhamdulillah, saya nggak bisa kemana-mana. Irit bensin, mau keluar nggak boleh. Jadi nggak berbuat dosa. Iya, akhirnya nggak tahu dunia luar, nggak aneh-aneh. Akhirnya memandang istriku yang paling cantik. Nggak ada lagi. Akhirnya mengatakan, baiti jannati. Rumahku ada surgaku karena di dalamnya ada bidadari. Kan gitu ya. Nah, kalau surga kan mesti ada bidadarinya. Lah rumah kita dikatakan surga karena di dalamnya ada almaratus salihah. Gitu loh maksudnya. Nah, kalau istrinya kurang ajar, namanya mar'atut tolihah. Pakai tok ya tolihah artinya kurang ajar. Kalau pakai sot, nah itu beda. Mudah-mudahan kita bukan tolihah tapi solihah. Tapi kalau kita pengen punya istri solihah, ya kita harus solih. Istrinya pengennya solihah, kita sendiri tolih. Gimana? Solih gandengannya solihah, tolih gandengannya ya tolihah. Kalau istri kita solihah, kita nakal, kasihan istrinya, sakit hati terus tiap hari. Akhirnya kendal. Kalau nggak kuat, kendal di bawah pohon cabai lagi. Ternyata nggak mati, pohon cabai buat gantung. Ayo, jadilah kertas yang baik. Kertas ini juga tulis gini nih, ya nerima dia. Alhamdulillah ditulis, akhirnya kertasnya dibaca orang banyak. Ada juga nasibnya kertas dibuat bungkus kacang ya ada. Terus itu dibakar, campur sama kotoran ya ada. Tapi kita berdoa jangan nasibnya kayak rokok. Rokok itu dibakar, ya. Terus matinya digosok-gosok, diinjek-injek lagi. Ya, rokok itu kan nasibnya tuh dibungkus kain putih, ya kan? Mati ya. Itu dibakar di neraka. Matinya masih digosok-gosok, masih nggak terima kan diinjek-injek. Ya Allah, jangan nasibnya rokok. Menderita banget ya udah dibakar, dibungkus kain putih, dibakar, matinya diinjek-injek lagi. Dan mati kurang terima. Banyak kan orang kalau matiin api kan sok-sok gitu ya. Jarang, biarin aja gitu. Jangan nasibnya rokok. Ya, jadilah kertas yang baik. Jangan saling menyalahkan. Kertas jangan nyalahkan tinta, tinta jangan nyalahkan pena, pena jangan nyalahkan tangan jangan nyalahkan sifat. Ternyata satu, kalau Allah itu nggak boleh disalahkan.
Karena Allah itu punya sifat berbuat semaunya Allah, nggak ada orang yang boleh menanyakan kenapa Allah berbuat begitu. Allah itu al-fa'alu lima yurid. Berbuat apa yang dia kehendaki, nggak ada tanyaan. Kalau Allah itu nggak ada yang protes. Jadi kenapa saya itu melarat? Kenapa saya itu begini? Kenapa saya itu jomblo kok yang panjang banget? Ya udah terima aja. Jawabannya di Roma itu. Kenapa? Oh kenapa? Tanyakan sama itu. Rita Sugiharto sama Roma Irama. Kenapa? Oh kenapa? Ayo. Orang yang bisa begitu itu memandang kertas, tinta, pena, sampai seterusnya itu namanya syuhudul kasroh fil wahdah. Memandang banyak di dalam keesaan Allah. Kelihatannya banyak macam, tapi sumbernya Allah. Wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namanya syuhudul kasroh fil wahdah, memandang banyak di dalam satu. Orang yang begitu tuh udah nggak ngeluh hidupnya. Nah kita ini belajar, kita itu belajar supaya jadi kertas yang baik, jadi tinta yang baik, jadi pena yang baik, belajar, dilatih, melatih diri ya dengan ngaji ini sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bisa mengalami perubahan. Fakanahu qala seolah-olah Musa berkatanya bagi laka ayyul murid, patut bagimu wahai murid antuk sinadonaka bi mutlaqan, yaitu engkau berbuat kebagusan, membagusi sangkaanmu kepada Allah secara mutlak, di dalam olehnya Allah mendatangkan kemanfaatan, menangkal beberapa bahaya. Allah itu ya an-nafi, Allah itu ya ad-darru. Ketika kita lagi enak, itu karena sifat asma Allah, pancaran asma Allah an-nafi. Ketika kita ditangkal dari bahaya, sembuh sakitnya, terhindar dari tabrakan, itu Allah itu berarti ad-daru. Allah itu ad-dafi, al-mani, ad-dafi al-mani. Jadi Allah itu ya ad-daru, yang memberikan bahaya. Allah ya yang menangkal bahaya. Wa adamil iltifati li ghairi, kamu gak nengok kepada selain Allah. Hati kita tetap mantep kepada sumbernya yang yang punya sifat itu, bukan wujudnya sifat. Fa'ilam takdir ala husni dzanni lati wa maqamul khassa fatalafas bi maqamil amal. Kalau kamu gak mampu baik sangka dengan derajatnya orang-orang yang khusus, ya lakukanlah dengan derajatnya orang yang umum. Orang umum itu apa? Baik sangkanya karena melihat nikmatnya Allah. Kalau lagi pilot ya sudah nggak baik sangka lagi, terbatas. Banyak duit, baik sangka. Bokeh, udah nggak baik sangka lagi, malah nyalain. Ya Allah, Waqiah sudah saya baca. Sholat duha ya udah. Doa-doa penarik rezeki ya udah. Kok saya tetap bokeh aja ya Allah. Jelek. Malah ngait-ngaitkan dengan wiridan. Wa husnudzoni bil wasfi yuntiju laka mahabbata wa sihatul iktimat. Baik sangka kepada Allah melalui sifatnya itu bisa menumbuhkan atau membuahkan kecintaan kepada Allah, benarnya bersandar kepada Allah, benarnya bertawakal kepada Allah. Itu yang orang umum itu akhirnya punya rasa cinta, orang khas ini punya rasa cinta kayak Rabi'ah al-Adawiyah. Loh, derajatnya derajat muhibbin. Derajat muhibbin itu mensyukuri nikmat Allah karena Allah itu memberi tanpa pamrih.
Akhirnya kita bersyukur. Derajat muhib itu memandang besarnya nikmat Allah yang diberikan, yang Allah tanpa pamrih. Akhirnya timbul rasa cinta, timbul bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Wa khusnudani bili wujudi ma'amalati maka yuntiju laka syukran hamid. Baik sangka kepada Allah karena wujudnya muamalahnya Allah bersamamu. Ketika kita ini melakukan kebaikan, Allah ganjar, lantas kita bersyukur atas nikmatnya Allah. Kadang-kala kita malas, ya Allah tetap ngasih nikmat. Akhirnya timbul rasa syukur dan timbul rasa rindu tasawufah liwuruti fadli warahmati terhadap datangnya anugerah dan rahmatnya Allah. Jadi intinya ada orang itu khusus, yang khusus ini karena memang Allah itu punya sifat yang bagus. Ada yang umum, ya umumnya itu ya ketika dapat nikmat dia berterima kasih kepada Allah, umumnya orang. Yang akhirnya kita rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Akhirnya kita syukur kepada Allah. Rindu terhadap datangnya anugerah dan rahmatnya Allah. Hatinya berlindung dari datangnya azabnya Allah, murkanya Allah. Itu tingkatan umum. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau mau bertanya, udah panjang ya neranginnya ya. Ya silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah